Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rayhan Jordiansah dari kelas 8G absen 29. Saya ingin mempresentasikan tugas IPS tentang perdagangan internasional. Mari bersama-sama kita melihat videonya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah inilah yang akan mengakibatkan permintaan dan penawaran. Dengan adanya permintaan dan penawaran, akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Lalu, apa itu aktivitas perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Lalu, apa saja tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah: yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kemudian, faktor apa saja yang mendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau? Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah: yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Lalu, apa manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah: yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada masa sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau lembaga untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian, apa saja aktivitas dalam perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara terdiri atas dua aktivitas, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Lalu, apa tujuan dari kegiatan ekspor?
Tujuan dari kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing, seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai kegiatan impor. Kemudian, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor? Berikut kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, kebijakan kemudahan kepada produsen barang ekspor, berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor, seperti bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional, yaitu mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang. Yang keempat, meningkatkan promosi, yaitu berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Lalu, faktor apa saja yang mendorong kegiatan ekspor? Faktor pendorong ekspor antara lain adalah: yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran, maka harga cenderung naik dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Bidang sosial, ekonomi, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang yang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Barang-barang apa saja yang diimpor Indonesia? Yang pertama, barang migas adalah hasil pengolahan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, barang non-migas adalah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri, tetapi bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. Contohnya adalah seperti peralatan listrik, plastik, kendaraan, dan benda-benda dari besi dan baja. Lalu, apa manfaat perdagangan antar negara? Manfaat perdagangan antar negara antara lain: yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, untuk menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, untuk transfer teknologi modern. Kemudian, faktor apa saja yang menjadi pendorong perdagangan antar negara ya? Faktor pendorong perdagangan antar negara antara lain adalah: yang pertama,
untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga memerlukan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini dapat hidup sendiri. Lalu, apa saja perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara antara lain adalah: yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual atau membeli barang atau jasa dari negara lain. Sementara dalam perdagangan antar pulau, kita hanya melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sementara pada perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar atau mata uang yang berbeda-beda. Sementara dalam perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.